Jumpa lagi Puro Kadang. Kali ini kita masuki episode ke-59 yang nanti dalam bahasan roh kasih. Hari ini kita berkunjung ke situs Gunung Gambar di wilayah Ngawen, Gunung Kidul, yang di mana di sini merupakan petilasan Pangeran Sambernyawa dalam rangka mencari petunjuk para leluhur tentang prinsip-prinsip Mataram. Dan di sebelah saya kembali kita akan wawancara dengan narasumber utama, Bapak Bagus Suratyo. Pak Bagus, untuk kali ini ketika kita membahas roh kasih, adakah hubungannya dengan tempat ini Pak Bagus, di mana Eyang Pangeran Sambernyawa melakukan semedi dalam rangka mencari petunjuk kepada leluhur tentang prinsip-prinsip jiwa Mataram? Monggo Pak Bagus. Iya, Mas, nuwun Mas Rianto. Jadi selamat berjumpa lagi Puro Kadang. Kali ini edisi spesial kita berkunjung ke petilasan Pangeran Sambernyawa. Di sini mendoakan arwah beliau supaya tenang di alam sana, sambil kita merenungkan segala sesuatu untuk kemajuan bangsa kita ini. Pada kesempatan ini memang ada banyak yang saya serap, terutama di tempat ini, tentang bagaimana beliau ini sungguh-sungguh mencari petunjuk di sini dalam rangka memperbaiki tatanan di mana dulu Pangeran Sambernyawa ini mengalami kegelisahan di dalam kepemerintahan saat itu. Apa yang saya tangkap di tempat ini tidak lain adalah bagaimana Pangeran Sambernyawa ini mempersiapkan diri untuk kehidupan selanjutnya yang dalam bentuk laku dan dharma. Nah, inilah Puro Kadang, panjenengan juga harus memahami saat kita sudah memasuki pembahasan roh kasih, sesungguhnya roh kasih itu tidak bisa lepas dari istilah dharma. Sebab apa Puro Kadang, yang namanya dharma itu tidak akan pernah bisa menjadi baik saat di dalam dharma itu tidak ada kasih yang mendasarinya. Nah, untuk ini memang kasih dan dharma ini menjadi satu bagian yang utuh yang harus dijalankan umat manusia dalam rangka untuk menjadikan atau merubah dirinya menjadi manusia-manusia yang baik. Ya Pak Bagus, tadi ada beberapa kali ungkapan tentang dharma. Nah, dharma ini sendiri maknanya apa? Apakah itu bagian dari amal kasih, atau ada pemahaman yang lain? Monggo Pak Bagus. Ya, sesungguhnya dharma ini juga artinya sangat-sangat luas saat kita itu terhubung dengan kesadaran kita. Jadi dharma tidak saja dipahami hanya sekedar kita beramal, tetapi dharma itu sendiri pun juga mempunyai proses yang begitu panjang, termasuk juga saat diri kita sebagai manusia itu untuk membangun kepedulian dan kita itu mendapatkan sebuah petunjuk dari permenungan kita, itu juga sudah disebut dharma kita. Cuma di situ memang akan lebih baik dan sempurna kalau dharma itu diwujudkan dengan sebuah tindakan nyata. Kalau di dalam pembahasan Jagal Malet yang sudah kan ini bisa diartikan sebagai ikerti ya, artinya mempunyai maksud baik tetapi belum diwujudkan. Okay. Nah, itu pun juga sudah wujud dari dharma. Cuma belum tuntas. Iya, belum tuntas. Nah, dharma itu lebih daripada itu, karena dharma ini yang diperjuangkan dan yang ingin harapkan
bisa ada di dalam tanah Jawa ini adalah bagaimana dharma itu untuk kebersamaan, tidak untuk diri sendiri, tidak untuk memegahkan diri sendiri, dan tidak untuk menyelamatkan diri sendiri, tetapi untuk kelangsungan hidup seluruh kawula yang ada di sini. Kalau kita berbicara waktu itu, waktu Pangeran Sambernyawa, beliau menginginkan kawula yang ada di tanah Mataram ini bisa bersatu, lalu merubah diri dengan ajaran dan tuntunan dari para leluhurnya yang benar-benar meyakini menggunakan budi sebagai mahkota di dalam kehidupannya. Nah, dia juga menginginkan kawula itu juga tetap menggunakan budi. Oleh sebab itu beliau itu menepi di sini, mencari petunjuk bagaimana caranya supaya kelak anak cucunya itu bisa memahami dan bisa menjalankan dharma tersebut. Nah, kaitannya dengan dharma tadi sudah saya jelaskan. Jadi untuk bisa mengetahui tentang dharma itu memang kita harus menyadari dengan diri kita sendiri. Artinya apa? Kita menyadari adanya konsepsi sangkan paraning dumati. Jadi konsep sangkan paraning dumati itu menunjukkan sebuah peristiwa kasih dari Gusti sendiri, di mana umat manusia ini diciptakan dengan satu tujuan yang sangat-sangat agung. Nah, dari konsep kasih inilah, peristiwa kasih inilah menjadikan kita itu mempunyai tanggung jawab besar saat kita itu ditari untuk diberi kesempatan untuk apa? Untuk dimurnikan. Nah, saat pemurnian kita sewaktu kita hidup di dunia ini, yang dimurnikan bukan tubuh kita tetapi jiwa kita. Nah, jiwa kita ini bisa menjadi baik kalau dimurnikan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, perbuatan-perbuatan baik itulah yang disebut atau dimaksud dengan dharma. Ya Pak, saya potong Pak. Dharma berarti kata kuncinya adalah pada kepedulian. Artinya bukan untuk diri sendiri tapi untuk yang lainnya, termasuk tidak hanya sesama manusia tetapi juga sesama makhluk ciptaan. Dan bungkus dari kepedulian itu adalah kasih itu sendiri ya Pak. Ya benar. Jadi memang muara dari setiap perilaku dari dharma itu berasal dari roh kasih. Roh kasih itu bisa menyala-nyala di dalam kehidupan kita saat kita menyadari akan esensi diri kita, dari mana kita berasal dan akan menuju kemana kita suatu saat kelak. Nah, inilah yang menggambarkan bagaimana tanpa kasih kita juga sesungguhnya tidak akan bisa berbuat baik di dalam kehidupan kita. Ya, yang terjadi ya hanya semacam hidup nggugu karepe dhewe, tidak ada kepedulian terhadap sesama, bahkan dengan diri sendiri pun juga tidak peduli. Artinya kalau saya berbicara diri sendiri itu kok sampai tidak dipedulikan, artinya ya terlebih lagi ya jadi seolah-olah tubuh kita itu dikuyo-kuyo, paham kan? Dia itu dipaksa-paksa untuk apa? Untuk menjalankan ambisi kita. Jadi tidak pernah dimong, tidak pernah dirawat, dan tidak pernah dilindungi. Sehingga apa? Akhirnya karena tidak peduli, tubuh kita, organ-organ kita itu mudah rusak. Nah, saat kita mendapati tubuh kita, organ-organ kita rusak, tentu saja kita menjadi terhambat untuk berdharma lagi. Nah, disitulah yang menjadi titik di mana harus disayangkan saat kita itu terhambat untuk berbuat dharma. Kita di sini akan menjadi terhambat pula saat kita itu ingin mencuci jiwa kita, memurnikan jiwa kita agar apa, Mas Rianto, agar layak dan pantas. Seandainya besok kita diberi kesempatan dan diberi welas asih Gusti untuk manunggal dari siji. Nah, jadi itu kaitannya dharma
kalau kita maknai di dalam pembahasan roh kasih. Nah, kebetulan di tempat ini tempat yang luar biasa yang mengingatkan kita kepada ketulusan Pangeran Sambernyowo untuk peduli kepada kehidupan kita sekarang, walaupun kita mungkin tidak mengenal beliau, tidak tersadar, ya kita tidak ngeh. Ya, tetapi inilah monumen yang bisa kita lihat bersama di tempat ini. Pernah terjadi sebuah momentum yang luar biasa, kepedulian yang dilakukan dengan cara yang hening. Ya Pak, berarti perjuangan budi itu sudah dilakukan dari tahun ke tahun, bahkan sejak Pangeran Sambernyowo sampai menyatakan dharmanya untuk menuju pada berlangsungnya tuntunan budi itu sampai generasi anak cucunya, Pak. Ya, jadi yang benar adalah tuntunan budi itu jauh sebelum Pangeran Sambernyowo ya, bahkan pada periode-periode sebelumnya itu sudah ada. Jadi bangsa Jawa ini sudah dulu mengenal Gusti itu lewat dirinya sendiri. Nah, artinya di dalam lampah dan laku orang masa lalu itu mendapatkan sebuah pencerahan karena apa? Karena masih murninya pikiran dan hati, tidak dipenuhi dengan kepentingan-kepentingan, tidak dipengaruhi oleh niat-niat yang jahat, sehingga otomatis dirinya yang ini masih suci bersih ini akan mudah untuk bisa didengarkan petunjuk-petunjuk yang berasal dari dalam dirinya. Nah, itulah yang menjadi patokan kehidupan orang masa lalu, yang hidup bisa lebih baik daripada sekarang, bahkan tanpa ada tuntunan agama. Oh ya Pak, boleh dikoreksi tentang pertanyaan saya ini. Secara pribadi dulu saya ngegonggongke tentang doa atau ritual, sementara dharma justru malah dirasa kurang. Ternyata dengan penjelasan tadi justru dharma lah yang menjadi utama daripada yang doa atau ritual. Itu bagaimana Pak? Jadi Mas Rianto, kalau panjenengan ingin mengetahui, sesungguhnya dari inti agama itu adalah dharma. Jadi agama itu diciptakan oleh kepentingan manusia, sedang dharma ini adalah syarat yang diberikan manusia agar manusia itu kembali mempunyai jiwa yang bersih. Nah, jadi agama itu semua yang ada di sana itu sudah ada campur tangan manusia. Sedangkan dharma ini adalah tuntunan dari kedalaman diri kita yang mengajari kita untuk berbuat baik dan menjadi manusia-manusia yang seperti direncanakan Gusti dari awalnya. Ya, jadi tapi pemahaman itu sudah salah kaprah. Jadi seolah-olah kita berbicara dharma itu berbicara yang mungkin sedikit melancang dengan tuntunan agama. Pada agama sendiri itu pada hakikatnya itu mengajarkan dharma. Nah, cuma di dalam melakukan dharma ini memang yang dibutuhkan itu adalah laku spiritualitas. Jadi tanpa agama, tanpa spiritualitas itu juga nun sewu, seperti omong kosong. Karena untuk menjalankan kewajiban agama itu dibutuhkan kesadaran. Sedangkan kesadaran itu muncul dari laku spiritualitas. Bagaimana mungkin kalau misalnya Mas Rianto, kalau misalnya mau bersembahyang sudah tahu waktunya ini, tetapi bisa juga malas, bisa juga punya alasan yang lain. Tetapi yang di dalam laku spiritualitas, Mas Rianto seolah mempunyai kesadaran yang penuh bahwa saat inilah saya harus sowan ngabukti dengan Gusti. Nah, jadi spiritualitas itu mendasari laku di dalam menjalani tuntunan. Sedangkan agama sendiri pada intinya itu adalah mengajarkan tentang dharma. Jadi bagi kita semua tidak usah risih kalau kita ngerasuk agama apapun,
Ya kita kalau mendengar apa itu dharma, apa itu perbuatan baik, ya itu sesungguhnya kita diajarkan untuk seperti itu. Ya. Ya. Ini membuka kesadaran paradigma baru saya Pak untuk lebih menekankan kepada dharma, perbuatan baik. Iman tanpa perbuatan adalah kosong. Ya. J. Matur Pak Bagus. Ya, saya kira begitu Pak Kadang. Semoga video ini itu menambah kawruh panjenengan semua, bisa menjadi paham apa itu dharma, bisa menjadi paham itu yang namanya iman di dalam diri kita, dan kita tidak salah langkah, dan akhirnya kita juga tidak kehilangan momen di mana kita itu berjuang untuk memurnikan diri. Pada prinsipnya kita hidup sampai saat ini itu proses pemurnian yang diberikan kepada kita sebagai kesempatan yang baik, sehingga kita bisa layak dan pantas untuk berpulang manunggal dadi siji dengan Gusti seperti kehendaknya. Jadi saya pikir itu Para Kadang, semoga kita masih bisa berjumpa pada tayangan ke depan dengan tema yang kurang lebih bisa mirip dan sama. Matur nuwun. Matur nuwun. Rahayu. Rahayu.